Imam Ja'far Shadiq. Beliau juga putra Imam Ahmad rahmatillah. Beliau itulah sebagian pada waktu peristiwa Demak masih hidup, tapi banyak ditinggalkan demi kepentingan dan kepentingan yang akhirnya hancurlah Demak. Walaupun pindah di Pajang, tapi sampai sekarang Demak hampir tidak berbekas. Alhamdulillah masih ada tinggalan masjid dan makomnya para leluhur tersebut. Kejadian pada waktu zaman itu tapi para ulama as-salihin tetap berjalan dengan luar biasa. Bagaimana perjuangan para beliau pada waktu itu yang tidak pernah mundur atau putus asa, dan para beliau cukup besar andil di dalam perjuangan di zaman penjajahan Portugis sampai di zaman VOC atau Belanda. Para beliau tidak pernah tinggal diam, berkembang terus. Para santriwati yang digembleng, yang dididik oleh para beliau yang artinya perkejayaan yang telah saya ceritakan tadi di atas, para sesepuh dan ulama kita, para santri kita tetap dalam perjuangan dakwatul Islam yang tidak pernah mengenal putus asa. Itu yang saya kagumi. Tidak sedikit para ulama, para aulia yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, sehingga tegaknya kembali sang saka merah putih, sehingga menjadi negara kesatuan persatuan ngomong Indonesia aja kok lemah gitu. Itu diantaranya. Tidak sedikit para beliau saya ceritakan ini semuanya, keberadaan setelah baginda Nabi Sallallahu Taala Alaihi Wasallam, perkembangan yang dirintis oleh para ulama. Walaupun situasi belum tentu semuanya menguntungkan, mengapa melahirkan tokoh-tokoh yang tidak mengecewakan dan tidak memalukan para gurunya dan kedua orang tuanya? Itu intinya. Dua hal ini apa diantaranya? Taatnya kepada kedua orang tua dan taatnya kepada guru-gurunya. Ini kunci mafatih orang yang mau belajar mendapatkan ilmu. Butuhnya dua hal. Ilmunya setinggi apapun, kalau kepada kedua orang tuanya, jangan harap ilmu manfaat. Begitu pula terhadap para gurunya. Kalau sudah merasa dirinya lebih alim, ini penyakit yang luar biasa, sehingga terjadi kepada gurunya, jangan diharapkan ilmunya untuk manfaat. Kembali kepada para sahabat,
Kalau yang saya ceritakan tadi sengaja saya ceritakan supaya kita membuka mata kemajuan perkemajuan. Tapi di zaman Rasulullah SAW belum ada percetaan kita, belum ada. Para sahabat yang telah meninggal dahulu, yang di perang Uhud, yang di perang Badar, belum tentu para beliau semua hafidul Quran, tidak. Sebab Quran masih terbatas turunnya, Al-Furqan. Terkecuali setelah zaman Rasulullah, yauma akmaltu lakum, ayat itu diantaranya idza jaa nasrullahi wal fath, yang menunjukkan Abdullah bin Abbas sampai menangis dengan turunnya idza jaa, karena menunjukkan ini petanda sebetulnya Rasulullah sudah akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir wahyu, baru sahabat-sahabat itu yang masih hidup, yang sempurna tahfidul Qurannya. Para beliau mendapatkan apa yang didapati oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya mengapa para sahabat, walaupun sebodoh-bodohnya sahabat, mendapatkan maqam indallah, setinggi-tingginya aulia, pangkat kewalian, belum apa-apa dibanding bodoh-bodohnya sahabat. Para aulia belum mengejar kedudukan tersebut. Ini ketinggian maqamatis sahabat yang luar biasa. Karena apa? Sahabat selalu ta'atan wa sam'an di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya. Ketauladanan yang ditauladani, yang diberikan contoh langsung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembekalan kepada sahabat. Sehingga kita bisa mencatat bagaimana asbabun nuzul wal wurudul hadis. Berkembanglah warathatul anbiya, yang mampu menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran dengan melalui syarat-syarat yang luar biasa, dengan mumpuni ilmunya sebagai mufassir dan muhadithin. Bukan asal 9-10 hadits saja udah ngoceh, 2 ayat 3 ayat banting sana banting sini, mau terus sini salah, tidak. Beliau sangat mumpuni sekali. Satu sisi perkembangan intelektual, secara ilmiah bagaimana dikembangkan ilmu kedokteran, ilmu medis oleh Ibnu Sina dan tokoh-tokoh yang lain ilmuwan pada waktu itu. Kita ini belum apa-apa dibanding para beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Harapan kedua orang tua adalah kalian sebelum mengharapkan orang lain. Dan sebelum guru ini mengharapkan santri yang lain, pasti yang diharapkan adalah santrinya dahulu. Satu kebanggaan. Coba kalau kita ini anak-anak santri, anak sekolah, terutama kita di sini, memang sengaja saya tekankan masalah hal ini sangat penting sekali. Apa kita waktu di pondok pesantren dalam sekolah ini yang kita lakukan setiap waktu kepada kedua orang tua? Paling tidak kita akan membaca Fatihah, Al-Fatihah biniyatil qabul walutawil umr liwalidina atau liwalidaini
atau untuk li ummina yang masih hidup, ibunya bapaknya sudah ada, dikhususkan biniyatini tawil umruha fi sehatin wa afiyah wa ashalallahu fi rizkiha, diberilah kemudahan rezekinya, diberilah kesehatan. Untuk siapa? Ya Allah, untuk kami yang sedang belajar di pesantren atau di madrasah ini, dan moga kedua orang tua kami yang masih hidup atau satu, berilah kekuatan zahiran wa batinan di dalam memperjuangkan putra putrinya untuk menjadi anak-anak yang soleh. Ditutup Fatihah. Kapan kita melakukan itu? Saya ditanya pendidikan dari guru saya, Habib, kalau ziarah kubur kepada kedua orang tua yang pertama kali Habib lakukan apa? Ya, saya salam dulu, Yai. Assalamualaikum ya ahli kubur atau ya dari kaumil mukminin. Ya, itu bagus benar kalau itu. Setelah itu tuh apa? Ya, saya tahlil, saya baca Yasin. Maksud Yai bukan itu. Saya diam. Saya harus jawab gimana karena tidak ngerti. Lalu guru saya mengatakan, belajarlah kalau kamu duduk di sebelah pusara kedua orang tuamu. Sesallah dirimu karena kamu belum mampu membahagiakan kedua orang tua sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya duduk, ya Allah ya Rabb, belum aku membahagiakan kedua orang tua, ya Allah, sudah kembali ke haribaanmu. Kapan kami bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua ini? Kita bayangkan dulu pada waktu ibu bapak jam 3 malam yang di kota-kota kecil di pegunungan, bangun malam. Kalau saya lihat di daerah Kuningan, sebagian daerah Pesundan, Kuningan mulai Ciledug, Pabuaran, jam 3 malam itu sudah ramai pasar, banyak ibu-ibu dan lain-lainnya. Ada lagi kalau lihat ke jalan keluar Batang, ibu-ibu pakai sepatu yang sampai lututnya, pakai jaket terbuka di kendaraan, mana dinginnya bawa ikan, udah ada esnya lagi di situ. Saya bayangkan, ya Allah ya Rabb, itu perjuangan ibu untuk anak-anaknya sampai begitu jauh, sampai tidak mengenal ini udara malam bagaimana. Insya Allah ibu-ibu itu kalau ditanya, kalau tidak demi untuk anak-anak, untuk siapa? Begitulah perjuangan kedua orang tua demi cintanya kepada anak-anaknya. Tidak cukup dari itu saja. Kalau orang tua kita makan enak, pasti ingat kepada anak-anaknya. Tapi kalau kita belum tentu makan enak, ingat kepada ibu bapaknya. Itu contoh. Sekali-kali kita dapat rezeki ini, umpamanya kita makan nasi rawon apa nasi apalah, kesenangan kita makan, ayo kita belikan ibu di satu bungkus, mumpung belum tidur, bapak juga masih, kita bawakan. Kayak apa senangnya. Padahal satu bungkus nasi, ibu itu paling tidak nangis hatinya, bapak itu merasakan, ya Allah nak, kamu itu dapat rezeki belum berapa, tapi kamu sudah ingat kepada kedua orang tua. Semoga kamu panjang umur, sehat walafiat dan lain sebagainya. Itu doanya hanya nasi satu bungkus, Gunung Ciremai kalah dosanya. Tuh.
Iya sih, nanti kalau kalian sudah menjadi orang tua, punya anak, baru merasakan. Saya berani berbicara yang demikian karena cucu saya sudah 16. Cucu saya 16, anak 5. Umur saya sudah 74 tahun. Jadi merasakan bagaimana kalau makan tuh cucu mesti kelihatan di depan kita. Itu satu contoh. Bagaimana supaya kita menjadi anak yang tidak mengecewakan kedua orang tua, walaupun orang tua sudah mendahulunya. Bagaimana kita cara membalas kepada kedua orang tua tersebut? Akan menjalin satu kekompakan, kerukunan keluarga yang luar biasa, sehingga tidak mengecewakan kedua orang tua. Apalagi anak-anaknya bisa mengajar dan lain sebagainya. Ini harapan orang tua. Guru apalagi. Maka saya kagum kepada Imam Ahmad rahmatillah Sunan Ampel. Saya sendiri terkadang bertanya, apa sih resepnya sebetulnya sehingga mempunyai anak yang luar biasa.